Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan materi biologi fungsi dengan tema sistem reproduksi hewan. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Anadia Rosaria, Dwita Pangesti Putri, dan Fatoni Latif. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Reproduksi merupakan proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan, baik itu individu organisme yang ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pembuahannya untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Tanpa melakukan reproduksi, tak ada satu spesies pun di dunia ini yang mampu untuk hidup lestari. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi atau proses perkembangbiakan. Sistem reproduksi akan berfungsi baik bila makhluk hidup sudah memasuki fase seksual maturity atau dewasa kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksinya dapat berlangsung dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem reproduksi pada hewan, maka akan kita bahas pada makalah ini, yaitu dengan tema sistem reproduksi pada hewan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui reproduksi aseksual dan seksual pada kingdom hewan. Yang kedua, bagaimana organ-organ reproduksi pada hewan. Yang ketiga, bagaimana proses meiosis pada mamalia dan bagaimana fisiologi hormon seks pada mamalia. Adapun tujuan yang ingin kami capai yaitu untuk mengetahui dan memahami reproduksi aseksual dan seksual dalam kingdom hewan. Yang kedua, mengetahui dan memahami organ-organ reproduksi pada hewan. Yang ketiga, mengetahui dan memahami proses meiosis pada mamalia dan mengetahui dan memahami fisiologi hormon seks pada mamalia. Bab 2 Pembahasan. Sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Adapun tujuan dari reproduksi yaitu untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sistem reproduksi akan berfungsi dengan baik bila makhluk hidup sudah memasuki seks maturity. Setelah memasuki masa seks maturity, maka alat-alat reproduksi sudah mulai berkembang dengan baik serta proses reproduksinya dapat berlangsung dengan baik. Di sini sistem reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang pertama terkait dengan sistem reproduksi hewan invertebrata. Perlu kita ketahui bahwa hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sehingga hewan ini memiliki sistem reproduksi yang masih sederhana, di mana sistem reproduksi hewan invertebrata terjadi secara seksual atau melibatkan sel kelamin, maupun aseksual yang tidak melibatkan sel kelamin. Berikut merupakan perbandingan antara reproduksi seksual dan aseksual. Di sini ada aspek pembeda, di mana ada jumlah induk. Pada reproduksi aseksual itu dia membutuhkan satu jumlah induk. Kemudian untuk reproduksi seksual dia membutuhkan 2 induk. Untuk organ-organ yang digunakan, untuk yang aseksual itu menggunakan organ-organ vegetatif, untuk yang seksual dia menggunakan organ-organ seks. Yang ketiga, prosesnya, di mana proses aseksual itu pertunasan dan regenerasi. Kemudian untuk reproduksi seksual itu biasanya pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya, pembelahan sel yang dilakukan pada reproduksi aseksual itu berupa mitosis atau perbanyakan sel. Kemudian untuk reproduksi seksual sendiri dia pembelahan selnya melalui pembelahan meiosis. Kemudian sifat keturunan terhadap induk yang dihasilkan, di mana pada reproduksi aseksual dia individu yang dihasilkan yaitu identik dengan induknya. Kemudian untuk reproduksi seksual itu keturunan yang dihasilkan yaitu bervariasi. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada hewan invertebrata itu dibedakan menjadi 4 macam.
Yang pertama ada pembentukan tunas, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada pembelahan biner, dan yang keempat ada parthenogenesis. Yang pertama terkait dengan pembentukan tunas. Tunas adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tumbuh dari individu induk yang terlepas kemudian tumbuh. Nah, individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk dewasa. Nah, setelah cukup besar, maka tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Nah, di sini terdapat gambar dari Hydrilla sp. Jadi makhluk hidup ini dia bertumbuh secara pembentukan tunas. Yang kedua ada sistem reproduksi aseksual, yaitu melalui proses fragmentasi. Nah, contohnya di sini ada cacing planaria. Nah, cacing planaria ini proses perkembangbiakannya yaitu dengan memotong bagian tubuh, kemudian pemotongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Nah, hewan yang dapat melakukan fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Ketika bagian tubuh dari hewan ini dipotong menjadi dua bagian, maka masing-masing potongan akan tumbuh dan berkembang menjadi 2 ekor dari si cacing planaria. Yang ketiga yaitu pembelahan biner. Nah, di sini kami mengambil contoh terkait dengan pembelahan biner pada bakteri dan pembelahan biner pada Euglena. Nah, proses pembelahan pada makhluk hidup bakteri dan Euglena yaitu prosesnya melalui pembelahan inti sel menjadi 2, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang masing-masing menyelubungi sistem nukleus. Selanjutnya, bagian-bagian tengah dari sistem sitoplasma menyempit dan diikuti dengan pemisahan yang membentuk 2 individu baru. Yang keempat yaitu ada parthenogenesis. Nah, di sini kami mengambil contoh dari hewan bintang laut. Nah, prosesnya yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tubuh yang terpisah tadi dapat tumbuh menjadi individu yang baru dan lengkap. Jadi, sistem reproduksi pada hewan parthenogenesis itu dengan cara memisahkan bagian tubuhnya untuk menghasilkan individu baru. Yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi seksual atau generatif pada hewan invertebrata. Sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual dirincikan dengan penyatuan gamet atau fertilisasi, yaitu sperma dan ovum. Fertilisasi pada invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermaprodit atau satu individu menghasilkan sperma dan ovum. Jadi dalam satu individu tubuh cacing dia dapat menghasilkan sperma dan ovum. Jadi pada cacing tanah ini dia bersifat hermaprodit. Artinya dia dapat menghasilkan individu baru dengan atau tanpa pasangan karena cacing ini bersifat hermaprodit, dapat menghasilkan individu baru karena di dalam individu tersebut terdapat sperma dan ovum. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan macam-macam reproduksi seksual pada hewan invertebrata. Jadi di sini reproduksi seksual itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ada konjugasi, yang kedua ada fusi, dan yang ketiga ada metagenesis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan konjugasi. Konjugasi merupakan persatuan antara 2 individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Nah, terjadi persatuan inti atau kariogami dan sitoplasma atau plasmogami. Nah, contohnya yaitu terdapat pada hewan Paramecium sp. Yang kedua ada fusi. Fusi merupakan persatuan atau peleburan daya macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Nah, biasanya fusi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada isogami, yang kedua ada anisogami, dan yang ketiga ada ogami. Isogami merupakan persatuan 2 macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya yaitu pilum protozoa. Yang kedua terkait dengan anisogami. Anisogami merupakan persatuan 2 macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya sama. Kemudian yang terakhir ada oogami. Oogami itu merupakan persatuan 2 macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Contohnya bisa ditemui pada spesies Hydrilla.
Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari fase generatif ke fase vegetatif. Beberapa hewan invertebrata mengalami metagenesis dalam hidupnya, antara lain berasal dari kelompok Coelenterata. Nah, pada reproduksi seksual pada metagenesis itu bisa dijumpai pada hewan Obelia sp dan Aurelia sp. Yang selanjutnya yaitu contoh reproduksi seksual atau generatif pada hewan invertebrata terkait dengan hewan platyhelminthes. Organ reproduksi pada hewan platyhelminthes itu terdiri dari organ reproduksi jantan yang berupa testis dan organ reproduksi betina berupa ovum. Terdapat dalam satu individu sehingga bisa disebut sebagai hewan hermafrodit. Nah, Platyhelminthes merupakan hewan berupa cacing yang dia dalam satu individu dapat menghasilkan sperma dan ovum. Maka dari itu, hewan Platyhelminthes bisa disebut sebagai hewan hermafrodit. Habitat Platyhelminthes yang hidup bebas adalah di air tawar, air laut, dan tempat-tempat yang lembab. Platyhelminthes merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya atau yang disebut sebagai endoparasit. Platyhelminthes itu biasanya terdapat pada siput air, sapi, babi, dan manusia. Sistem reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Nah, fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh atau terjadi secara internal. Nah, fertilisasi dapat dilakukan secara sendiri oleh tubuh si cacing tersebut tanpa melibatkan pasangan lain. Yang kedua, terkait dengan reproduksi aseksual pada cacing Platyhelminthes itu dilakukan dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Kemudian cacing tersebut melakukan regenerasi atau pemotongan tubuh menjadi individu baru. Jadi pada cacing Platyhelminthes itu bisa melakukan dua fase reproduksi, yaitu fase reproduksi seksual dan fase reproduksi aseksual, di mana pada fase reproduksi seksual dia akan terjadi fertilisasi, akan menghasilkan satu ovum dan sperma karena dia bisa bersifat hermafrodit. Dan di situ cacing tersebut tidak membutuhkan pasangan lain karena bersifat hermafrodit. Kemudian untuk fase reproduksi aseksualnya dia hanya melakukan cara pembelahannya dengan fragmentasi atau memotong-motong bagian tubuhnya, kemudian bagian-bagian tubuh yang terpotong tersebut menjadi individu baru. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem reproduksi vertebrata. Sistem reproduksi vertebrata terjadi secara generatif, artinya pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fertilisasi pada hewan vertebrata dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu fertilisasi eksternal, yaitu proses pembuahan sel kelamin jantan dan betina di luar tubuh betina, dan fertilisasi internal, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan betina di dalam tubuh betina. Kemudian selain itu perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya itu dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama vivipar atau bertelur dengan ciri-ciri. Yang pertama, jenis janin tumbuh di dalam rahim induk betina selama masa kehamilan. Janin memperoleh sumber nutrisi dari induknya. Terdapat kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Janin terdapat di dalam tubuh induk. Contoh jenis hewan mamalia yang termasuk golongan hewan vivipar yaitu manusia, sapi, tikus, kambing, paus, kuda, monyet, kucing, dan harimau. Kemudian
Golongan hewan selanjutnya yaitu ovovivipar, bertelur dan beranak, dengan ciri-ciri hewan sebagai berikut. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Embrio memperoleh sumber nutrisi dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Tidak terdapat kelenjar susu untuk menyusui anaknya kecuali platypus. Kemudian keturunannya itu dikeluarkan dengan proses dilahirkan. Contoh hewan vertebrata yang tergolong ovovivipar yaitu ular boa, ular sanca, platypus, hiu, ikan pari, cucut, pasir, dan kadal. Kemudian golongan hewan ovipar atau beranak dengan ciri-ciri embrio tumbuh di luar tubuh induknya dalam bentuk telur. Kemudian embrio memperoleh sumber nutrisi dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur, lalu tidak memiliki kelenjar susu dan pada umumnya tidak mengandung, tetapi mengerami telurnya hingga menetas. Contoh golongan hewan ovipar yaitu ayam, bebek, angsa, burung, buaya, cicak, nyamuk, lalat, dan penyu. Selanjutnya ada 5 jenis reproduksi pada hewan vertebrata yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Untuk kelas Pisces, berikut ini adalah organnya. Jadi golongan perkembangan embrio itu dengan ovipar. Fertilisasi terjadi secara eksternal atau di luar tubuh induknya. Kemudian organ reproduksi jantannya itu meliputi testis, vas deferens, dan lubang urogenitalia. Kemudian organ reproduksi betinanya terdiri dari ovarium, oviduct, dan lubang urogenitalia. Selanjutnya pada kelas amfibi, golongan perkembangan embrionya dengan ovipar. Fertilisasi terjadi secara eksternal dan organ reproduksi jantan itu meliputi testis, vas deferens, dan kloaka. Kemudian organ reproduksi betina itu meliputi ovarium, oviduct, dan kloaka. Kemudian untuk kelas reptil, golongan perkembangan embrio itu dengan ovovivipar dan ovipar. Fertilisasi terjadi secara internal. Untuk organ reproduksi jantannya meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka. Kemudian untuk organ reproduksi betinanya meliputi ovarium, oviduct, dan kloaka. Lalu untuk kelas aves atau unggas itu golongan perkembangan embrionya dengan ovipar. Fertilisasinya secara internal. Kemudian organ reproduksi jantan itu meliputi testis, vas deferens, dan kloaka. Lalu organ reproduksi betinanya meliputi ovarium kiri, oviduct, dan kloaka. Lalu untuk kelas mamalia, golongan perkembangan embrionya itu dengan cara vivipar. Lalu fertilisasi itu terjadi secara internal. Organ reproduksi jantannya meliputi penis, vas deferens, testis, dan anus. Kemudian organ reproduksi betinanya meliputi ovarium, oviduct, dan uterus. Lalu untuk organ-organ reproduksi hewan vertebrata, yang pertama pada kelas Pisces atau kelompok ikan. Jadi organ reproduksi ikan ini disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan itu adalah sepasang testis dan dengan ciri-ciri lonjong, halus, berwarna putih kekuningan, dan menggantung pada abdomen atau dinding rongga perut. Kemudian untuk gonad ikan betina berupa ovarium dengan ciri-ciri bentuk lonjong berwarna bening, kemerahan, mirip seperti agar-agar, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga perut. Testis pada ikan itu berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang nantinya dikeluarkan melalui lubang urogenital. Nah, sedangkan ovarium berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur yang siap dibuahi juga keluar melalui lubang urogenital ikan.
Kemudian organ reproduksi pada amfibi atau kelompok katak. Untuk organ reproduksi katak jantan itu terdapat sepasang testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Testis katak ini berbentuk oval, berwarna kuning, dan terletak di atas ginjal. Sel sperma yang dihasilkan oleh testis ini disalurkan melalui vas deferens menuju ke ginjal. Sel sperma ini kemudian nantinya akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka. Kemudian organ reproduksi katak betina itu terdiri dari sepasang ovarium. Ovarium katak ini atau ovarium amfibi ini itu terletak di bagian belakang rongga tubuh dan diikat oleh penggantungnya yang disebut dengan mesovarium. Nah, ovarium pada katak betina ini berfungsi untuk menghasilkan ovum. Apabila telah matang, ovum tersebut akan ditampung oleh suatu corong yang dinamakan dengan infundibulum. Nah, ovidak katak betina ini terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina itu akan dilapisi selaput telur atau yang disebut dengan membran vitellin. Selanjutnya, organ reproduksi pada reptilia atau kelompok hewan melata. Organ reproduksi reptil jantan itu terdiri dari testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Testis reptil itu berbentuk oval, berwarna putih, berjumlah sepasang dan terletak pada dorsal rongga abdomen. Untuk kadal dan ular, salah satu testisnya itu terletak lebih maju ke depan. Testis reptil ini akan membesar pada saat musim kawin tiba. Testis berbentuk oval, relatif kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang dan terletak di dorsal organ abdomen. Testis akan membesar saat musim kawin. Reptil jantan memiliki ductus mesonephros berfungsi sebagai saluran reproduksi yang akan menuju kloaka. Untuk reproduksi reptil betinanya yaitu ovarium. Ovarium berfungsi untuk membentuk ovum atau sel telur. Ovarium ini berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan ciri adanya benjolan-benjolan pada bagian permukaannya. Ovarium reptil itu terletak pada bagian ventral kolumna vertebratis. Saluran reproduksi reptil betina ini berupa ovidak panjang yang bergelung. Bagian anteriornya itu terbuka ke dalam selom sebagai ostium, sedangkan bagian posteriornya itu bermuara di kloaka. Kemudian organ reproduksi pada aves atau kelompok burung. Untuk organ reproduksi pada burung jantan itu berupa sepasang testis. Testis burung jantan ini berbentuk oval, terletak pada sebelah ventral lobus penis. Testis inilah yang dijadikan sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Ketika musim kawin, testis burung akan membesar. Kemudian untuk organ reproduksi burung betina itu adalah ovarium. Ovarium burung yang berkembang hanya bagian sebelah kiri, terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut dengan rudimenter. Dengan demikian, saluran reproduksi burung yang berkembang juga hanya bagian kiri. Saluran reproduksi ini akan bermuara di kloaka. Ovarium burung itu ketika matang nanti akan tampak seperti sekelompok anggur. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua yaitu organ-organ reproduksi hewan invertebrata. Yang pertama ada organ reproduksi pada cacing atau cacing pipih ya, Platyhelminthes. Jadi organ reproduksi pada Platyhelminthes baik jantan atau organ reproduksi betina ini
terdapat pada satu tubuh ya, biasanya disebut dengan hermafrodit ya. Jadi di sini ada testis, terus ada ovarium. Nah ini bukti bahwa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, karena cacing platyhelminthes terus cacing tanah itu memang jarang bertemu ya, jarang bertemu satu sama lain, makanya diberi anugerah atau kelebihan memiliki testis dan ovarium. Jadi di sini testis dan ovarium ini dapat membuahi sendiri ya, dapat membuahi sendiri, tapi pada sebagian besar cacing tanah itu mereka saling membuahi. Jadi ketika saling membuahi antara individu satu dan individu dua, mereka akan berperan sebagai laki-laki dan betina. Jadi saling memberi sperma dan saling menerima sperma. Nah keunggulannya jika pembuahannya itu di dua individu, maka individu yang terbentuk itu lebih banyak daripada membuahi sendiri. Terus yang kedua ada organ reproduksi Nemathelminthes ya. Alat reproduksi jantan terdiri dari testis, terus vas deferens, seminal vesicle, penis, lubang kelamin. Terus alat reproduksi betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan lubang kelamin. Selanjutnya pada organ reproduksi hewan-hewan invertebrata, di sini ada Annelida ya. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu, yaitu disebut dengan hermafrodit ya, yang tadi, dan ada yang terpisah pada individu lain atau gonokoris ya, melalui larva Trochopore berenang bebas ya. Selanjutnya ada organ reproduksi Arthropoda. Nah, pada kelas krustasea atau udang-udangan ini, alat reproduksi pada umumnya terpisah kecuali pada beberapa krustasea rendah ya, itu menjadi satu. Alat kelamin betina terdapat pada sepasang kaki ketiga, sedangkan alat kelamin jantan pada sepasang kaki kelima ya. Dan ini pembuahannya terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Nah ini biasanya ada beberapa individu yang memang pembuahannya secara eksternal atau di luar tubuh ya. Misalkan seperti tadi, dan ada lagi pisces atau ikan, itu pembuahannya juga eksternal. Jadi nanti betinanya mengeluarkan ovum di air dan disusul oleh jantannya mengeluarkan sperma, dan itu terjadi pembuahan. Nah, untuk memicu terjadinya mengeluarkan sperma dan ovum itu biasanya sang betina itu mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon feromon ya. Selanjutnya organ reproduksi kelas insekta atau serangga. Alat reproduksi serangga jantan, sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen ya, perut. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Alat reproduksi serangga betina, sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional atau ovariol, di mana telur dihasilkan. Satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol, umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meninggalkan ovarium melalui saluran atau tuba lateral atau lateral oviduct. Yang B, lanjutan organ reproduksi hewan vertebrata. Organ reproduksi pada mamalia, nah ini yang kami suguhkan pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki ini terbagi menjadi dua ya. Ada organ reproduksi internal yang ada di dalam dan organ reproduksi eksternal yang ada di luar ya. Yang internal ada testis, terus ductus. Ductus itu saluran, dan epididymis. Yang eksternalnya nanti ada penis dan skrotum. Ini gambaran secara umum ya, bisa dilihat di sini organ reproduksi pada laki-laki. Ini testis, yang di bagian dalam ya ada testis, terus ada epididymis, ada ductus atau vas deferens ini ya, terus ada uretra, ini ada di bagian internal, sedangkan eksternalnya ada penis, terus ada skrotum ya. Kita bahas yang pertama testis dan epididymis ya. Di sini bisa dilihat ya, biasanya bukan biasanya tapi memang laki-laki itu memiliki sepasang testis atau dua ya. Di testis ini ada tubulus seminiferus. Nah ini berkelok-kelok banyak ya. Di tubulus ini akan dihasilkan sperma. Nah nanti pada saat sperma sudah matang, maka akan
salurkan ke sini, ke epididymis, dan di epididymis ini dimatangkan ya. Ini gambarnya penampang melintang dari testis ya, ada sel Sertoli, ada spermatid di sini, terus ada spermatozoa di bagian dalam ya, ada spermatogonia dan ada spermatid. Nah, ini gambar dari testis dan epididymis ya. Nah, nanti sperma ketika sudah dihasilkan oleh testis ini akan dimatangkan di epididymis. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk matang itu selama 20 hari, dan epididymis ini berkelok-kelok ya. Ini panjangnya sekitar 6 meter. Nah, ini epididymis gambar yang tadi ya, lebih spesifiknya. Selanjutnya ada vas deferens atau saluran dari yang disebut dengan ductus. Jadi vas deferens ini mulai dari ujung epididymis sampai ke atas ya. Nah, sampai ke atas, sampai ke uretra, nanti itu disebut dengan vas deferens. Kalau kita lihat gambar di awal, nah di sini ya. Ini vas deferens dari ujung epididymis sampai ke atas, nah sampai masuk ke saluran uretra. Itu vas deferens. Selanjutnya organ eksternal, ada penis, yang ini uretra ini internal ya. Ada penis, ini organ eksternal, jadi ada akar penis, ada batang penis, dan ada kepala penis. Selanjutnya di sini ada 3 silinder ya di penis, dan di bagian paling bawah ada uretra. Yang terakhir skrotum. Skrotum ini pembungkus dari testis ya. Jadi yang menjaga testis supaya memiliki suhu di bawah 20 derajat di bawah suhu tubuh ya. Tujuannya memang untuk reproduksi sperma di dalam testis. Nah, kenapa skrotum ini bisa menjaga suhu sampai di bawah 20 derajat? Karena di skrotum ini terdapat banyak lipatan, dan di situ dihasilkan banyak keringat ya, sehingga akan menyebabkan lembab dan suhu tetap rendah di bawah suhu tubuh. Selanjutnya organ reproduksi pada mamalia. Nah, ini pada perempuan ada 2 juga, ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada organ internal dan eksternal. Yang internal di dalam itu ada ovarium, ada tuba fallopi, ada uterus, terus ada vagina. Di bagian dalam, di bagian luar ada klitoris, labia, dan lubang vagina. Oke, yang pertama ini secara umum gambarannya ya. Ini ada uterus, terus di sini ada ini ada ovarium, ini uterus, ini tuba fallopi atau oviduct, ini ada cervix ya, leher rahim, di sini ada vagina. Nah, ini gambaran secara keseluruhan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama kita bahas yaitu ovarium. Ovarium ini terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus ya. Ini seperti ini, dan ovarium ini ada 2 ya, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan ini menghasilkan ovumnya secara bergantian. Nah, ovarium ini memiliki kira-kira 400.000 buah folikel. Jadi di sini banyak folikel-folikel ya, sekitar 400.000, tetapi hanya ribuan saja yang nanti folikel itu akan menghasilkan ovum ya. Dan ini ada sejak lahir sebenarnya, tetapi aktif pada masa pubertas ya, pada saat menstruasi. Ini berarti mulai aktif pertama. Dan ovarium ini akan berhenti menghasilkan ovum pada saat uterus atau pada saat rahim itu ada isinya atau hamil. Nah, ini akan berhenti menghasilkan ovum. Nah, nanti ketika sudah lahir maka akan menghasilkan ovum lagi. Selanjutnya organ reproduksi selanjutnya yaitu oviduct ya. Oviduct ini yang menangkap keluarnya ovum ya. Ini langsung ditangkap oleh oviduct ya. Langsung saluran ke uterus. Nah, ini oviduct atau biasa disebut dengan tuba fallopi. Yang terakhir yang internal terakhir yaitu
uterus atau rahim ya. Uterus atau rahim itu sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar ya. Panjangnya sekitar 7,5, lebarnya 5 cm, mungkin hampir sama dengan buah pir kecil. Tetapi ketika hamil atau ketika terisi janin, maka dia akan melebar ya, akan membesar sampai bisa besar janinnya itu sampai bisa 4 kilo. Dan ini terdiri dari banyak otot-otot tebal, dan di sini banyak juga pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di dalam uterus ini. Nah, ini gambar dari uterus atau rahim. Selanjutnya vagina dan serviks ya. Vagina di bagian bawah uterus dan di atasnya ada serviks atau leher rahim ya. Serviks ini sebenarnya kita dengar tumor ya, atau kanker kanker serviks. Nah, ini di bagian sini, dan di serviks ini terdapat pembuluh darah yang biasa disebut dengan himen atau selaput darah keperawanan ya di serviks ini. Nah, di bagian bawah ada vaginanya. Yang C, perkembangan spermatogenesis dan oogenesis pada mamalia. Yang pertama, spermatogenesis. Perkembangan sel spermatogenia dari epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Tubulus seminiferus kita tahu ya, tadi ada di testis. Di sini ada perkembangan spermatogenesis sehingga terjadi menjadi sperma. Nah, di sini bisa dilihat ya gambarannya. Yang pertama, spermatogenium. Nah, ini bersifat diploid atau biasa disebut dengan 2N. Dia akan membelah secara mitosis ya, maka akan menjadi spermatosit ya. Nah, spermatosit ini akan membelah 2 kali secara meiosis sehingga akan menghasilkan 1N. Yang pertama spermatosit primer, yang kedua ini pembelahan meiosis 1, terus ada pembelahan meiosis 2. Spermatosit primer akan menjadi spermatosit sekunder, selanjutnya pembelahan akan menjadi spermatid ya, ini pembelahannya masih sama meiosis, sehingga di sini akan mengandung 1N atau haploid, bukan diploid lagi. Selanjutnya akan menjadi sperma yang sifatnya haploid ya. Selanjutnya oogenesis, perkembangan telur, sel telur dewasa yang belum dibuahi yang dimulai dengan mitosis sel germinal primordial dalam embrio menghasilkan oogenia diploid ya. Di sini hampir sama dengan spermatogenesis ya. Pertama, oogenia atau oogenium ini bersifat diploid 2N, terus akan menjadi oosit primer ya dalam tahap profase meiosis 1. Nah, ini sudah meiosis. Selanjutnya akan membelah menjadi oosit sekunder. Ini sudah 1N atau haploid, dan satu lagi akan menjadi badan polar. Nah, badan polar ini nanti akan melebur ya. Selanjutnya oosit sekunder akan menjadi ovum. Ya, ini bersifat haploid. Selanjutnya akan membelah menjadi badan polar kedua. Ini juga haploid dan nantinya akan mati. Makanya oogenesis itu menghasilkan 1 ovum, berbeda dengan spermatogenesis. Yang D, fisiologi hormon seks pada manusia. Yang 1, fisiologi hormon seks pada wanita. Hormon seks wanita adalah estrogen dan progesteron. Estrogen terutama meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan dari sel-sel yang khusus dalam tubuh dan berperan dalam perkembangan karakteristik kelamin sekunder wanita. Progesteron berkaitan hampir seluruhnya dengan persiapan akhir dari uterus untuk menerima kehamilan dan persiapan payudara untuk menyusui. Nah, ini berbeda berarti estrogen dan progesteron. Estrogen, sekresi hormon estrogen terjadi akibat FSH mempengaruhi ovarium untuk berkembang dan berfungsi pada saat pubertas. Sedangkan LH bersama-sama FSH berfungsi mematangkan folikel dan sel telur dan merangsang terjadinya ovulasi. Hormon estrogen mempengaruhi karakteristik seks sekunder wanita seperti pembesaran payudara, uterus, dan vagina, bahu menyempit, panggul yang lebar, dan paha yang menyatu, pertumbuhan rambut pada tempat tertentu, terjadinya penimbunan lemak pada payudara dan bokong,
penambahan garam dan air sehingga memperoleh berat badan tepat sebelum haid, ya. Sekresi sel sebasea lebih encer sehingga kulit menjadi lebih halus dan menghambat adanya komedo. Fisiologi hormon seks pada manusia. Nah, ini pada pria atau laki-laki, kelenjar pituitari mengsekresikan dua hormon, ya, ada gonadotropin dengan pengaruh yang berbeda-beda pada testis. LH merangsang produksi androgen oleh sel-sel Leydig, sedangkan FSH mempengaruhi tubulus seminiferus untuk meningkatkan spermatogenesis. LH dan FSH diatur secara bergantian oleh hormon hipotalamus atau GnRH. Konsentrasi LH, FSH, dan GnRH dalam darah diatur melalui umpan balik negatif oleh androgen, sedangkan GnRH dikontrol melalui umpan balik negatif dari LH dan FSH. Fisiologi hormon pada pria. Testosteron juga berfungsi dalam karakteristik sekunder seperti genitalia eksternal, penis memanjang dan melebar, skrotum menjadi gelap dan berlipat-lipat. Genitalia internal, kelenjar aksesoris membesar dengan mengeluarkan sekret. Suara, lading membesar, pita suara memanjang dan menebal, suara berat. Ya. Pertumbuhan rambut, muncul janggut, garis rambut kepala mundur, tumbuh rambut di bagian tertentu. Mentalnya tertarik pada lawan jenis. Konformasi tubuh, bahu, bukan bau ya, bahu melebar dan otot membesar. Sekresi sel sebasea mengental dan meningkat, ya, sehingga akan muncul jerawat. Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurang tepatan. Kami ID, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.